Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eli Bilqis Rufaida dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023 dengan NIM 110323003. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan tantangan menuju negara maju. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas terstruktur yang dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Sugiyosno MPD. Nah, sebelumnya Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan SDA, baik yang dapat diperbarui maupun tidak. Namun kekayaan alam ini belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari pengelolaan yang belum optimal, kerusakan lingkungan, hingga tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia atau yang biasa disebut dengan SDM. Nah, pada video ini tujuan saya untuk menggambarkan bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkannya, serta langkah-langkah strategis untuk menuju status negara yang maju. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia ini ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati sendiri ini meliputi flora dan fauna, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversitas dunia, memiliki hutan tropis luas, laut yang kaya akan ikan, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Contoh dari sumber daya alam hayati ada 3. Di sini saya menyebutkan yang pertama, hutan hujan tropis di Kalimantan dan Papua. Yang kedua, komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Dan yang terakhir yakni ada Laut Indonesia dengan hasil perikanan terbesar di Asia Tenggara. Nah, sumber daya alam yang kedua yakni ada sumber daya alam non-hayati, di mana sumber daya alam non-hayati ini merupakan sumber daya alam non-hayati mencakup mineral dan energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, tembaga, dan nikel. Contoh dari sumber daya alam non-hayati di sini juga saya akan menyebutkan 3 contoh. Yang pertama ada tambang nikel di Sulawesi, yang kedua cadangan gas alam di Papua dan di Kalimantan, dan yang ketiga yakni emas di Papua atau Grasberg, salah satu tambang emas terbesar yang ada di dunia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam, di mana persebaran sumber daya alam di Indonesia ini tidak merata. Sebagian besar cadangan mineral berada di kawasan timur, sementara sumber daya pertanian dan perkebunan banyak ditemukan di kawasan barat Indonesia. Nah, ketimpangan ini menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan, di mana sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti menjadi sumber devisa negara melalui ekspor, yang kedua menyediakan bahan baku industri, dan yang terakhir yakni bisa menyerap tenaga kerja. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sebutkan 3 tadi, namun eksploitasi berlebihan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kemudian tantangan Indonesia menuju negara maju. Nah, yang pertama ini ketergantungan terhadap sumber daya alam, di mana Indonesia ini masih mengandalkan ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Nah, hal ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini melibatkan
seperti penebangan hutan, pencemaran laut, dan pertambangan yang tidak berkelanjutan merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya ada kesenjangan infrastruktur dan teknologi, di mana kesenjangan infrastruktur dan teknologi ini masih banyak daerah yang belum memiliki akses infrastruktur yang memadai, termasuk pada teknologi untuk pengolahan sumber daya alam sendiri. Selanjutnya ada kualitas sumber daya alam manusia, di mana SDM sumber daya manusia Indonesia ini masih perlu ditingkatkan agar mampu mengelola sumber daya alam secara efisien dan berinovasi di sektor industri dan teknologi. Nah, poin selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang solusi dan strategi pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yakni ada diversifikasi ekonomi, di mana diversifikasi ekonomi ini yaitu beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam mentah ke industri, pengelolaan, dan jasa. Selanjutnya ada pembangunan yang berkelanjutan, di mana pembangunan dan berkelanjutan ini mengutamakan pelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya ada peningkatan sumber daya alam, di mana yang dimaksud dengan peningkatan sumber daya alam ini yaitu seperti pendidikan vokasi, kemudian pelatihan teknologi, dan riset menjadi prioritas. Nah, selanjutnya ada pemerataan infrastruktur, di mana pemerataan infrastruktur ini yaitu membangun seperti fasilitas di kawasan terpencil agar akses sumber daya alam ini menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada penguatan regulasi, di mana penguatan regulasi ini yang berfungsi untuk menegakkan hukum untuk mencegah praktik eksploitasi digital. Nah, dari penjelasan sedikit yang sudah saya sampaikan tadi dapat dipetik, yaitu kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sangat menjadi modal utama untuk mendorong kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa seperti potensi ini seharusnya menjadi modal utama untuk mendorong kemajuan bangsa. Namun, masih sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari ketergantungan terhadap sumber daya alam yang masih sangat mentah dan strategi pembangunan yang berkelanjutan ini seperti kerusakan lingkungan dan hingga lemahnya sumber daya alam. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berkelanjutan ini meningkatkan kualitas manusia serta transformasi ekonomi menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.